Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar matematika bersama Bu Cindy. Kita akan belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang itu contohnya apa saja? Yuk, masih ingat atau enggak? Yuk kita ingat-ingat bersama. Yang pertama ada balok, ada kubus, ada kerucut, ada apa lagi? Ada tabung, dan yang terakhir bola. Nah, kita akan belajar, kita akan melihat ruas garis dari setiap bangun datar, kemudian sisi, dan yang terakhir adalah titik sudut. Nah, coba anak-anak perhatikan kardus tempat lampu emergensi ini. Ini bentuknya apa anak-anak? Bentuknya balok. Nah, kita lihat ruas garisnya itu yang mana saja toh? Ruas garis berarti garis yang membatasi setiap bangun datar yang ada di bangun ruang ini. Kok bangun datar yang ada di bangun ruang? Maksudnya bagaimana? Nah, ini kan bangun datar tuh ini persegi panjang, ini ada persegi panjang, dan seterusnya. Jadi ruas garisnya itu yang ini anak-anak, yang pinggir-pinggir. Ingat-ingat ya, yang pinggir-pinggir. Ini ruas garis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian kalau sisi itu luarnya atau selimutnya atau bangun datarnya. Jadi sisinya ada ini, sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan seterusnya. Dan yang terakhir titik sudut. Titik sudut itu pojok-pojoknya. Berarti pojok 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya Bu Cindy akan menulis di papan tulis. Bangun yang pertama adalah balok. Kira-kira gambarnya seperti ini ya anak-anak. Ruas garis balok kemarin ada berapa? Ada 12. Yang mana saja tuh ruas garis itu? Yang membatasi, yang ada garis-garisnya. Jadi ini bagian depan ada ruas garis CD, BD, AB, AC, nah, dan seterusnya. Kemudian sisinya itu yang mana toh? Nah, sisinya tadi kan luarannya, selimutnya. Kita pindah di bawahnya. Sisi pertama ada sisi pertama ada persegi panjang ABCD, berarti ya depan ini. Kemudian yang kedua yang persegi. Yang kedua ada sisi GAEC. Nah, sekarang Bu Cindy tanya, titik sudutnya yang mana saja? Tadi yang pojok-pojok, berarti ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, D, E, F, dan G, H. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas? Kemudian untuk kubus juga hampir sama dengan yang balok. Ruas garisnya ada 12. Kemudian sisinya ada berapa ya? Coba dihitung. Kubus kita gambar ya.
pindah satu-satu setiap sisinya agar apa? Agar mudah menghitungnya. Yang pertama, sisi bagian depan. Sisi bagian depan nomor 1 ya sudah. Ada sisi A, B, C, D. Kemudian sisi bagian belakang. Ada sisi E, F, G, H. Kemudian ada sisi samping kiri. Ada sisi E, A, C, G. Kemudian sisi samping kanan. Ada sisi B, F, D, H. Kemudian bagian bawah. Ada sisi A, B, E, F. Dan yang terakhir bagian atas ada sisi C, D, G, H. Anak-anak bisa membuktikan menghitung jumlah sisinya dengan menggambar jaring-jaringnya. Jaring-jaring itu yang nanti akhirnya bisa membentuk kubus. Kemudian untuk titik sudutnya tadi yang pojok-pojok seperti balok ya anak-anak. Nah yang ketiga, kerucut. Kita gambar kerucut bentuknya seperti topi ulang tahun ya. Kok ada titik-titiknya Bu? Ya, ini tingginya, kemudian ini alasnya. Nah, kira-kira di kerucut itu ada berapa ruas garis ya? Ini lengkung, ini lengkung. Coba kita lihat ruas garisnya dengan cara menggambar jaring-jaringnya. Jaring-jaringnya seperti ini anak-anak. Jari-jarinya ada segitiga dan ada lingkaran. Kita lihat apakah ada garis yang berpotongan? Ada di bagian sini anak-anak. Sini beri kotak ya. Di sebelah sini ada garis yang berpotongan. Jadi ruas garis bangun kerucut itu ada 1. Kemudian sisinya ini ada berapa ya? Ada 1 dan 2 di bagian segitiga ini. Kalau sudah bentuk kerucut 1 segitiganya itu ya, kemudian 2 bagian alasnya. Nah kita tadi sudah belajar tentang sisi dan apa tadi? Ruas garis. Sekarang kita akan melihat kerucut itu apakah ada titik sudutnya. Perlu diingat titik sudut tadi cara mudahnya dengan mengingat pojok-pojok. Nah kita lihat lagi di kerucut apakah ada pojok? Ada di bagian puncak atau bagian atasnya. Jadi titik sudut bangun kerucut ada 1. Mesti diulangi ya. Ruas garis kerucut ada 1. Kemudian titik sudutnya ada 1 dan sisinya ada 2. Bagian segitiga yang mengelilingi seperti ini 1 dan yang kedua alasnya. Nah selanjutnya kita lihat untuk bangun tabung. Bisa digambar dulu ya. Tabung
garis anak-anak. Sama seperti kerucut, kita gambar dulu jaring-jaringnya untuk mengetahui apakah ada garis yang berpotongan. Nah, jaring-jaring tabung ada satu persegi panjang dan dua lingkaran. Kita lihat apakah ada yang berpotongan. Ada 1, 2. Jadi tabung memiliki 2 ruas garis. Kemudian untuk sisinya ada berapa ya? Kita hitung. Yang pertama di bagian selimutnya yang mengelilingi seperti ini ya. Kemudian yang kedua bagian tutup atau bagian atas. Dan yang ketiga bagian alas atau bagian bawah. Kemudian ada berapa titik sudut ya di bangun tabung? Kita lihat apakah ada pojok-pojok di sini? Tidak ada ya. Jadi tabung tidak memiliki ruas garis. Tabung tidak memiliki titik sudut. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat untuk bangun ruangan terakhir yaitu bola. Nah, ada berapa ruas garis ya anak-anak? Tidak ada. Bola tidak memiliki ruas garis. Kemudian sisi tadi kan luarnya yang menyelimuti. Bola memiliki satu sisi yang menyelimuti seperti ini. Ada 1. Kemudian apakah ada bagian pojok-pojok di sini? Tidak ada ya. Jadi bola tidak memiliki ruas garis, tidak memiliki titik sudut, tetapi memiliki satu sisi. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan belajar bersama Bu Mita. Kemudian kalau anak-anak masih belum paham tentang bangun ruang, anak-anak bisa telepon atau video call atau chat via WhatsApp ke Bu Mita atau Bu Cindy atau Bu Pat. Oke, selamat belajar. Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Bu Meta. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar kembali tentang tema 2H, subtema 3 pembelajaran pertama. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membaca teks puisi anak dengan lafal, intonasi, dan mimik yang tepat. Nah, anak-anak, Bu Meta akan mencontohkan membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan mimik yang tepat ya. Jalan raya, munculnya mentari menandai awalnya kegiatan. Para pengguna jalan hilir mudik berdatangan. Tak sedikit dari mereka melanggar aturan, sehingga korban kecelakaan tak terhindarkan. Keramaian selalu mewarnai hari-harimu. Pedagang asongan, pengamen jalanan setia menemani. Pengendara motor dan mobil penyumbang asap debu buan. Namun dirimu tak pernah mengeluh dan hanya membisu. Tiap hari tak lepas dari pajak. Namun banyak pengguna jalan tetap sabar menunggu. Bagi mereka yang mematuhi aturan akan selamat sampai tujuan. Nah, anak-anak, setelah membaca puisi, nanti tugas anak-anak adalah melengkapi kalimat sesuai teks puisi halaman 103 ya. Sekarang kita lanjut belajar PPKN. Tadi anak-anak sudah melihat Bu Meta membaca teks puisi tentang apa? Tentang aturan di perjalanan. Nah, anak-anak, bagaimana kita menjaga keselamatan di perjalanan? Anak-anak bisa menyebutkan? Nah, contohnya kita saat akan pergi harus memakai helm. Saat kita pergi mengendarai motor, kita harus memakai helm. Lalu bagaimana kalau kita saat mengendarai mobil? Saat mengendarai mobil, kita harus memakai sabuk pengaman. Lalu contoh apa lagi?
artinya kita harus jalan. Nah, dengan menaati aturan lalu lintas, maka kita akan selamat sampai tujuan. Oke, semangat belajar.